Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aita Buang Manalu. Saya dari kelas SI 4106 dengan NIM 1202174170. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai materi praktikum manajemen layanan pada bagian modul keempat, yaitu mengenai insiden manajemen dan problem manajemen. Oke, selanjutnya tujuan praktikum ini adalah yang pertama, agar praktikan mampu memahami konsep insiden manajemen dan problem manajemen. Yang kedua, agar praktikan mampu menerapkan proses insiden manajemen dan problem manajemen menggunakan Manage Engine Service Desk Plus. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian materi. Jadi yang pertama adalah insiden manajemen. Nah, insiden manajemen ini adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu insiden, dan prosesnya ini dilakukan berdasarkan input dari user melalui service desk, laporan teknisi, dan juga deteksi otomatis dari sebuah tool event management. Insiden management ini bertanggung jawab untuk mengembalikan normal service operation secepat mungkin untuk meminimalkan dampak terhadap bisnis dan juga memastikan kualitas dan availability dari service level ini sebaik mungkin. Selanjutnya, tujuan utama dari insiden manajemen ini adalah untuk membantu organisasi dalam membangun kembali layanan normal dan secepat mungkin dan meminimalkan gangguan pada kegiatan IT dalam organisasi. Oke, kita lanjut. Sekarang adalah proses pada insiden manajemen. Nah, pada insiden manajemen ini ada 9 aktivitas yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah insiden identification, kemudian ada logging, ada categorization, kemudian ada prioritization, kemudian ada response, ada diagnosis, ada escalation, ada resolution and recovery, kemudian yang terakhir ada closure. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu dari aktivitas ini. Yang pertama adalah incident identification. Nah, incident identification ini adalah identifikasi yang paling umum, dimulai dari laporan yang diterima oleh layanan service desk dan laporan dari staf teknisi. Nah, fase ini bermula ketika suatu gangguan terjadi, dan gangguan itu bisa diketahui melalui perkiraan gangguan yang sudah dijadwalkan melalui event management, kemudian ada laporan dari pelanggan melalui website perusahaan, ada juga dari laporan dari pelanggan melalui telepon, dan ada juga bisa diketahui dari laporan dari teknisi yang sedang melakukan perawatan aset perusahaan. Dan kemudian, selanjutnya adalah logging. Di sini semua gangguan yang dilaporkan pelanggan harus kita catat tanggal dan waktunya. Jadi semua kejadian dan tindakan yang telah dilakukan dalam penanganan gangguan harus dicatat sehingga semua histori dapat dirawat dan dijadikan informasi dalam penanganan gangguan selanjutnya oleh teknisi. Nah, informasi-informasi yang perlu kita catat pada aktivitas ini antara lain itu seperti nomor ID referensi gangguan, kemudian ada kategori gangguan atau level gangguannya, ada urgensi gangguan, ada dampak gangguannya seperti apa, kemudian kita juga harus mencatat nama atau pihak yang menangani gangguan tersebut, bagaimana metode konfirmasi gangguan tersebut, kemudian seperti apa deskripsi gangguannya, kemudian kita juga bisa catat status gangguannya, apakah aktif ataukah sedang menunggu atau sudah terselesaikan. Nah, kemudian ada tanggal dan waktu penanganan gangguan, itu juga harus catat. Nah, yang ketiga adalah categorization. Nah, pada aktivitas ini setiap gangguan harus dikategorikan ke dalam kategori-kategori tertentu. Nah, hal ini penting dalam pencarian tipe atau frekuensi gangguan yang pernah terjadi, yang kemudian akan digunakan untuk manajemen gangguan dan aktivitas proses lainnya. Jadi, langkah-langkah dalam menetapkan level kategori pada
categorization ini, itu yang pertama kita bisa diskusi dengan customer service supervisor dan incident management. Kemudian kita bisa putuskan level kategori gangguan dari top level ke lower level, dan bisa menggunakan kategori gangguan yang sudah diputuskan dalam jangka waktu pendek. Kemudian kita bisa menganalisis juga gangguan yang sering terjadi selama periode yang telah disepakati untuk menentukan level kategorinya. Yang terakhir itu kita bisa melakukan review apakah kategori yang telah kita tetapkan itu sudah cocok atau masih perlu dilakukan perubahan level ke kategori lagi. Selanjutnya adalah prioritization. Nah, di sini prioritas penanganan gangguan sangat penting dilakukan. Bagaimana tindakan yang akan dilakukan oleh si staf teknisi. Penentuan prioritas ini berdasarkan beberapa urgensi gangguan dan seberapa besar akibat yang akan ditimbulkan. Nah, faktor-faktor yang berkontribusi dalam penentuan level ini bisa seperti risiko terhadap keberlangsungan hidup perusahaan, jumlah kegiatan atau layanan yang terkena dampak gangguan, kemudian ada level kehilangan finansial, dampak terhadap reputasi bisnis, dan pelanggaran terhadap peraturan dan SOP. Identifikasi, setelah dikategorikan, diprioritaskan, dan dicatat, maka selanjutnya service desk ini akan menangani dan menyelesaikan insiden tersebut, ini yang dinamakan dengan respons. Nah, selanjutnya adalah diagnosis. Diagnosa awal terhadap insiden wajib dilakukan oleh setiap pihak yang pertama kali berhubungan dengan insiden, baik itu si service desk, staf teknis, maupun perangkat otomatis seperti event management. Jika insiden ditemukan oleh service desk melalui telepon dari user, maka diusahakan service desk tersebut yang menyelesaikan insiden selama user masih berhubungan telepon. Kemudian aktivitas yang ketujuh itu adalah escalation. Nah, ini eskalasi insiden ini adalah tindakan menaikkan level penanganan insiden. Hal ini berkaitan erat dengan hasil diagnosa awal terhadap insiden. Jika dari diagnosa ditemukan insiden yang tidak dapat ditangani, maka wajib dilakukan eskalasi insiden. Selanjutnya adalah resolution and recovery. Langkah ini merupakan tindakan yang diambil untuk menyelesaikan suatu insiden. Langkah resolusi ini dapat dilakukan oleh service desk sebagai pihak yang pertama dalam menemukan insiden dari user, staf teknisi yang sedang mengerjakan kegiatan konfigurasi. Dan yang terakhir ini adalah closure, di mana ini merupakan langkah penutupan yang dilakukan oleh service desk maupun staf teknisi yang terkait untuk memastikan apakah insiden telah benar-benar selesai ditangani. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah problem management. Problem management ini adalah proses yang bertanggung jawab dalam mengelola siklus sebuah masalah yang terjadi atau bisa saja terjadi pada layanan teknologi informasi. Nah, tujuan utama daripada problem management ini adalah untuk mencegah timbulnya masalah yang mengakibatkan terjadinya kerugian. Kemudian untuk menghilangkan masalah yang berulang dan meminimalkan dampak kerugian yang tidak dapat dicegah. Oke, selanjutnya adalah proses pada problem management. Nah, pada problem management ini ada 5 proses. Yang pertama ada problem detection. Nah, problem detection ini kita bisa menemukan atau mendeteksi penyebab pasti terhadap problem yang muncul dan menghindari terulangnya kejadian tersebut. Kemudian yang kedua itu ada problem logging dan linking with incident. Nah, ini adalah proses pencatatan dan pengumpulan data yang berkaitan dengan sebuah gangguan. Selanjutnya yang ketiga ada problem categorization. Nah, di sini masalah harus dikategorikan menurut keparahan dan prioritas. Melakukan pengkategorian masalah dapat menimbulkan insiden dan masalah yang terkait lebih mudah. Selanjutnya adalah problem analysis. Nah, problem analysis ini di sini kita akan menemukan akar penyebab, dampak dan gejala dari masalah yang sedang terjadi. Kemudian yang terakhir adalah problem solution. Nah, ini adalah proses yang bertanggung jawab untuk menentukan dan menetapkan solusi terhadap masalah. Oke, jadi sekian penjelasan saya tentang materi praktikum modul 4. Saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas banyaknya kesalahan. Selamat sore dan sampai jumpa.